Baik saudara, kita akan masuk dalam pembahasan hari ini. Mari kita buka Kejadian pasal 19. Ayat 30 sampai 38. Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Saya membaca ayat 30, jemaat membaca 31, kita bertanggapan sampai 38. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah membaca sebuah tragedi yang menakutkan dalam bagian yang kami telah baca pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan tolong kami memahami artinya dan kami boleh memperoleh hikmat tuntunan dari Tuhan. Bahkan dari satu kejadian yang begitu penuh dengan kerusakan dan dosa, kiranya anugerah Tuhan boleh meliputi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah tuntunan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, teks yang menakutkan dan saya percaya mungkin akan sulit dan jarang dikhotbahkan. Apa yang bisa dikhotbahkan dari bagian seperti ini? Satu tragedi yang menakutkan. Bagaimana seorang anak bisa punya anak dari papanya sendiri? Apa maksud Alkitab menuliskan bagian ini? Ya, saudara mungkin kalau yang sudah mengikuti kitab Rut sudah dapat bocorannya ya, bagaimana kita melihat kaitannya. Nanti pun kita akan singgung sedikit mengenai kitab Rut. Tetapi paling tidak kita melihat dulu kaitan antara bagian ini dengan pasal 9. Nah saudara, jadi para ahli perjanjian lama itu melihat ada banyak paralel antara kisah Lot di sini dengan pasal 9 kisah Nuh. Dan paralel ini bukan kebetulan, tetapi sesuatu yang sengaja dimunculkan oleh Musa sehingga kita sebagai pembaca kitab Kejadian melihat ada kaitannya. Saya tunjukkan saudara beberapa paralelnya, misalnya yang pertama, bagian ini bicara mengenai Tuhan menurunkan penghakiman. Dalam kisah Nuh, Tuhan menghukum lewat air bah. Dalam kisah Sodom dan Gomora, Tuhan mengirimkan api. Jadi ada penghakiman Tuhan. Yang kedua, dunia yang berdosa dihancurkan. Kita bisa sebut itu dunia lama. Lalu kemudian ada orang-orang yang masuk suasana yang baru. Boleh dikatakan dunia yang baru. Jadi ada yang dihancurkan, ada yang disediakan. Yang ketiga saudara, ada orang benar yang diluputkan dari penghakiman. Nuh dikatakan orang benar, Lot dikatakan orang benar. Jadi mereka diluputkan dari penghakiman Tuhan. Dan dua-duanya adalah Tuhan yang berdaulat. Nuh kan ini Pak, bikin bahtera lama sekali. Iya, tapi Tuhan yang memasukkan binatang, Tuhan yang menutup pintu bahtera, Tuhan yang mewahyukan kepada Nuh apa yang terjadi, sehingga dengan demikian Tuhan berinisiatif. Tuhan yang menyeret Lot keluar dari Sodom. Dan bukan atas inisiatif dia bergegas. Tuhan yang mengajak dia bergegas. Sehingga ada orang benar diluputkan oleh karena anugerah Tuhan. Yang keempat saudara, dua-dua bicara mengenai minum anggur dan menjadi mabuk. Nuh mungkin seorang petani, lalu kemudian dia bikin anggur,
lalu kemudian dia menikmati hasilnya dan mabuk. Yang kedua, Lot itu mungkin karena sedih saudara, kehilangan istri dan sebagainya, kehilangan harta, kehilangan mungkin hari depan, stres, minum banyak-banyak lalu mabuk. Jadi ada kaitan dengan anggur. Nah ini kalau nanti kita lihat kaitannya saudara ya, anggur itu sesuatu yang baik, tetapi akhirnya di sini menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Nantinya kita melihat dalam Yohanes pasal 2, Yesus memakai simbol anggur itu menjadi lambang sukacita. Dan bagaimana manusia dalam dunia sudah kehilangan anggur. Dan Yesus turun ke dalam dunia memulihkan sukacita. Dan anggur itu menjadi anggur yang mengingatkan. Jadi kalau Lot minum anggur untuk bikin dia lupa saudara. Lupa akan segala masa lalu. Tetapi justru ketika kita minum anggur perjamuan, kita diajak untuk mengingat cinta kasih Yesus, mengingat akan kematian Yesus, mengingat akan anugerah yang turun. Sehingga anggur menjadi lambang yang baru, menjadi lambang sukacita yang dipulihkan, menjadi lambang pernikahan dengan anak domba. Nah saudara, jadi ada anggur, ada kemabukan. Yang kelima saudara, ada kisah mengenai ketelanjangan. Nuh tersingkap sehingga auratnya terlihat. Lalu Lot kemudian telanjang. Ya, jadi ada ketelanjangan dan ada seksualitas baik yang eksplisit maupun implisit. Kalau Lot eksplisit dijelaskan dalam kitab suci. Ya, Lot akhirnya tidur dengan anaknya sendiri, eksplisit sekali, punya anak. Nah, dalam kisah Nuh lebih implisit sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Yang Alkitab katakan hanya tersingkap, anaknya Ham melihat lalu bersikap tidak sopan pada papanya. Sementara kedua kakaknya tidak melihat, mundur sambil kemudian memakaikan baju kepada papanya yang dalam keadaan telanjang. Jadi dua kakaknya bersikap hormat pada papanya, Ham bersikap tidak sopan. Nah ini yang dinyatakan secara eksplisit. Tetapi secara implisit ada beberapa tafsiran. Dari yang mengatakan Ham melihat dengan nafsu. Sehingga dengan demikian di sini menjadi benih seperti Sodom. Ada kerinduan untuk homoseksualitas. Ya. Nah, tetapi ada ahli yang mengatakan begini, saudara. Ini tafsiran-tafsiran, saudara, bukan berarti saya percaya. Ya, yang paling jelas adalah yang eksplisit, yang saya katakan di pertama. Tapi ini kembangan kemungkinan-kemungkinan. Ahli menanyakan, kenapa kok Nuh segitu marahnya sampai mengkutuk? Ya. Ya, ada orang bilang, loh melihat dan menceritakan aja itu sudah sesuatu kekurang ajaran. Oke, tetapi ada ahli yang mengatakan, ada kemungkinan loh si Ham itu melakukan hubungan dengan ayahnya secara tidak senonoh. Itu yang menimbulkan Nuh marah luar biasa. Nah ini tafsiran ada, saya tidak menjadi ahli di dalam hal ini, tetapi paling tidak secara eksplisit kita lihat bahwa ada proses Ham yang tidak sopan. Ya. Nah jadi ada narasi mengenai ketelanjangan, ada narasi mengenai seksualitas gitu ya, dan beberapa penafsiran yang muncul. Yang keenam saudara, anak terlibat dalam aib papanya. Jelas Ham terlibat dalam aibnya Nuh, lalu dua anak Lot terlibat dalam aibnya Lot. Yang ketujuh, muncul hukuman, baik itu kutukan terhadap Kanaan maupun lahirnya Moab dan Amon yang nantinya bermasalah. Yang ketujuh, dosa pribadi akhirnya menjadi warisan keluarga. Yang berdosa Ham, tapi nanti akhirnya mencemarkan keturunan Kanaan. Yang berdosa putri Lot, lalu akhirnya tercemar keturunannya yaitu Moab dan Amon. Nah jadi kita melihat paralel ini saudara ya. Jadi di sini kita melihat ada kesamaan-kesamaan. Nah yang menarik adalah apa ya yang Musa mau ceritakan dalam bagian ini ya. Kalau saudara perhatikan, di sini kita bicara mengenai penghukuman. Jadi seluruh dunia itu dihancurin saudara. Ya, apakah waktu itu lokal atau universal, itu ada perdebatan di situ mengenai banjir Nuh. Tetapi yang pasti saudara sekalian, penghakiman yang demikian dahsyat, menyisakan keluarga kudus yaitu keluarganya si Nuh. Begitu selamat langsung bikin dosa saudara. Jadi saudara kalau lagi baca kitab gitu ya, ini baru selamat loh Nuh. Ini kan dunia jahat toh, jahat. Kejahatan serius.
dibasmi. Sisa apa? Sisa yang baik-baik, keluarga kudus. Begitu keluar, dosa. Sodom Gomora dihancurin. Yang diselamatin siapa? Orang benar. Siapa namanya? Lot. Begitu keluar, anaknya bikin ulah. Saudara kalau baca kayak begini, kira-kira responnya seperti apa? Waduh, tidak ada harapan kalau gini dunia, bukan? Apa yang bisa kita harapkan dari dunia? Jadi kita mau mengatakan, saudara, problemnya bukan di luar loh, problemnya hati manusia loh. Dosa tidak bisa dihilangkan dengan menghukum, tidak bisa. Problemnya lebih dalam dari itu. Rousseau mengatakan semua salah luar, manusia kalau dibiarin begitu aja akan baik. Alkitab mengatakan tidak begitu. Jangan asal salahkan luar. Karena problem manusia adalah di dalam hatinya berdosa, itu muncul dalam kitab Yakobus misalnya. Hati kita menginginkan dosa. Menakutkan saudara, sehingga membaca ini, waduh, saya tidak ada confident pada diri saya sendiri kalau begitu. Saya sungguh menantikan penebusan Tuhan, saya sungguh menantikan anugerah Tuhan. Karena tidak ada yang baik dalam diri saya. Lah ini keluarga kudus loh, semuanya udah dibasmi loh, tinggal Nuh loh. Saudara mungkin pikir, Tuhan banyak orang jahat, banyak pejabat korupsi. Turunkan api dari langit saudara, Tuhan, supaya seluruh pejabat itu mati semua. Itu orang dari gereja-gereja itu loh. Ya, penatua-penatua gereja yang baik, pendeta-pendeta yang baik, suruh jadi pejabat semua. Wah, saudara doa kayak begitu, mati semua, saudara itu orang-orang koruptor gitu, stroke semua Tuhan kirim gitu ya. Terus katanya orang-orang kudus pada naik jadi pejabat, mungkin tidak sampai sebulan sudah ada yang korupsi lagi. Kira-kira ceritanya kayak begitu loh, saudara. Iya kan? Saya ini tidak ini, saya begitu naik sama aja gitu. Jadi kita mau mengatakan berhentilah bersandar kepada manusia. Berhentilah kita mempunyai confident yang kelebihan terhadap diri kita sendiri. Karena kita membutuhkan belas kasihan Allah. Tapi bukan berarti hukuman itu tidak berguna, bukan begitu. Hukuman itu berguna tetapi tidak menyelesaikan dosa. Nah, hukuman fungsinya apa? Oh, yang pertama, hukuman itu menyatakan keadilan, saudara. Iya kan? Kalau kita dijahati, lalu yang menjahati kita tidak ada hukuman, kan kita merasa tidak adil. Saudara. Ada ibu, anaknya diculik tidak balik. Dan tidak ketahuan siapa yang menculik. Hatinya itu teriak, saudara, mana keadilan? Nah kita bersyukur saudara, meskipun dalam dunia ini keadilan tidak bisa ditegakkan. Tapi kita percaya dalam kekekalan nanti di hadapan Tuhan akan ada keadilan. Itu menjadi penghiburan bagi kita. Nah hukuman itu menyatakan keadilan saudara. Yang kedua, hukuman itu mempunyai fungsi deterrence, mencegah kejahatan. Orang yang sudah berbuat jahat dihukum, kapok, tidak berbuat jahat lagi. Dan karena ada hukuman, kita tidak sembarangan berbuat jahat. Ambil contoh saudara, saya kan baru memediasi dua keluarga yang sedang berselisih. Ya, saya bilang ketemuin aja, enggak apa-apa, saya nanti jadi mediator untuk mendampingi. Dia bilang, Pak Ivan, kalau saya enggak didampingi, saya enggak mau loh Pak Ivan. Gitu. Loh kenapa? Saya belum mau masuk penjara, kata bapaknya. Hah, kenapa Pak? Kok bisa masuk penjara? Karena saya pasti enggak tahan, saya mau pukul dia gitu. Kenapa enggak pukul? Karena kalau dipukul masuk penjara. Pak Ivan, masa gara-gara dia saya kehilangan hari depan saya gitu. Ya makanya Pak jangan pukul, orang namanya ngomong, habis dia pasti, orang Jawa bilang mencela-mencele. Pasti itu dan membuat saya akhirnya bersemangat untuk memukul. Saya bilang enggak Pak, udah nanti saya dampingi, nanti kalau Bapak mau pukul, ya kan, saya yang misahin gitu. Akhirnya saya benar-benar jadi pisahin, saya dia ngamuk gitu kan. Di pertemuan itu saya bawa keluar gitu. Ya, sehingga tidak terjadi apa. Nah, coba sudah perhatikan ya, dari awal Bapak itu sudah antisipasi loh. Saya tidak mau melakukan kejahatan. Biarlah ini menjadi debat kerinduan mau adanya sebuah komunikasi yang baik. Tapi kalau tidak terjalin, mediasinya gagal, setidaknya jangan ada kejahatan. Apa yang membuat itu saudara? Hukum. Maka dalam teologi reform, hukuman termasuk dalam anugerah umum Allah yang diberikan pada dunia untuk mencegah dunia lebih jahat. Jadi tidak membuat orang akhirnya menjadi melihat kebenaran dan bertobat,
tetapi mungkin bisa membuat dunia jadi berkurang kejahatannya. Bayangin tidak ada hukum, saudara. Wah, kita seenak-enaknya kan. Ngatain orang seenak-enaknya. Memperlakukan orang seenak-enaknya. Tapi kan sekarang dikit-dikit, hati-hati. Ya, Anda melakukan intimidasi terbuka, ya, melanggar hukum nanti, nggak boleh. Nah, jadi kira-kira seperti itu, saudara. Tuhan memberikan hukuman, mungkin tidak bisa menghilangkan kejahatan. Tapi setidaknya mencegah kejahatan lebih besar itu muncul. Jadi hukum itu pagar. Yang ketiga, saudara, rehabilitasi. Hukuman berfungsi memperbaiki diri. Nah, ini biasanya kan dilakukan juga bukan hanya di dalam masyarakat, tapi juga dalam keluarga. Ini biasanya banyak dipakai. Ya, nah, coba kamu merenung. Jadi hukumannya itu mengajak pelaku yang melakukan tindakan nakal atau jahat atau apapun itu, dia itu diajak untuk berpikir bahwa tindakannya itu keliru. Jadi ada unsur rehabilitasi, memperbaiki sesuatu yang ada di dalam supaya tidak mengulanginya. Itu bukan sekedar jera, tapi ada kesadaran dari dalam. Itu namanya rehabilitasi. Yang keempat, perlindungan, saudara. Orang udah jahatnya nggak ketulungan, nggak mau bertobat-bertobat, kita masukkan penjara misalnya. Kenapa masuk penjara? Menghalangi, melindungi supaya orang-orang baik nggak kena korban. Ya, jadi itu perlindungan. Yang kelima, restorasi. Ini saya sudah panjang lebar bahas di dalam sesi di Pemuda ya, mengenai hukum pidana dan sebagainya. Sudah ada di YouTube. Nah, di situ saya membicarakan mengenai restorasi. Ya, ambil contoh, saudara ya. Saudara punya mobil saudara itu dicolong. Saudara lapor, polisi berhasil menangkap. Anda dihubungi, Pak, berhasil ditangkap Pak malingnya. Oke, saya segera ke kantor polisi. Sampai sana, ini Pak malingnya Pak. Wah, kamu ya jahat ya, mobil saya dicolong. Itu mobil satu-satunya, belum lunas pula. Baru nyicil setengah tahun sudah kamu colong gitu. Jadi sekarang saya bayar cicilan, tapi mobilnya sudah tidak ada. Kamu menghancurkan hidup saya ini. Iya Pak, saya mencuri karena ini gini-gini. Oke, ya sudah. Mana mobil saya? Sudah saya jual Pak. Waduh. Gitu. Ya sudah, uangnya mana? Sudah habis Pak, matilah gitu ya. Habis duitnya, mobilnya udah dijual. Terus mobil saya gimana? Pak polisi bilang, tenang Pak. Yang penting pelakunya sudah ketangkap. Ya tapi mobil saya. Ya itu urusan Bapak, lain kali Bapak harus lebih hati-hati. Ya, nanti Pak pencurinya masuk penjara. Sudah masuk penjara, mobilku gimana? Ya hilang. Lalu minta ganti sama siapa? Ya enggak bisa kan? Yang penting sekarang malingnya ketangkap. Nah, itu berarti tidak ada sifatnya, memang belum sampai kepada restorasi. Yaitu memang ada keterbatasan di dalam hukum dan sebagainya. Tetapi saudara, ada saatnya juga, ya misalnya dalam hukum perdata dan sebagainya, itu bisa ada restorasi, namanya ganti rugi. Kamu sudah merugikan saya, ya, lalu kemudian kamu ganti rugi. Dalam hukum pidana juga bisa begitu ya, dituntut membayar denda dan sebagainya, yaitu kamu memberikan ganti rugi, itu restorasi gitu ya. Jadi itu misalnya kalau saya membahas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, saudara kalau dengar hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi kan kesannya itu balas dendam kan? Iya kan? Oh Tuhan ngajarin hukum balas dendam ya? Kok mata ganti mata, gigi ganti gigi? Ya. Wah, giginya rontok. Tak balas, gigimu ganti rontok. Rak, kaki melecok. Tak pelecok no kakimu gitu. Gitu saudara, pikirannya gitu. Salah, ketika saudara membaca Alkitab ternyata gimana? Prinsipnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka kalau ada orang kakinya sampai pincang, gak bisa kerja, kamu harus ganti rugi. Kamu yang harus biayai dia karena dia gak bisa kerja. Loh, kok gak dipincangi? Gitu ya. Nah, saudara nanti bisa dengarkan ajaran mengenai itu ya. Ternyata di dalam Alkitab itu sifatnya lebih restoratif. Jadi bukan ganti mata, gigi ganti gigi itu bukan balas dendam, enggak. Loh kamu ini ya ngilangin tanganku, tak ilangin balik. Enggak, tanganku sudah hilang sekarang aku gimana enggak bisa hidup. Ya udah aku ganti. Aku biayai hidup kamu karena kamu sudah enggak bisa kerja. Misalnya seperti itu. Jadi saudara nanti bisa pelajari di situ ya. Nah, hukum itu pagar, bukan pembersih dosa. Saudara kalau air bah dan belerang, api tidak bisa membuat manusia itu bersih. Hukuman kita mana bisa bikin bersih.
Tidak bisa, saudara. Ya, jadi hukuman biasa tidak bisa menyadarkan manusia. Manusia cuma diajak untuk mikir lewat hukuman. Betapa beratnya dosa kita, tidak ada jalan keluar, maka kita harus melihat kepada anugerah Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi dosa bukan dibersihkan oleh hukuman, bukan dibersihkan oleh pembalasan, tetapi melalui anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Ini yang mau diberitakan di dalam kisah-kisah ini yang menyentak orang-orang, khususnya di padang gurun dulu. Lah, kalau kayak begini si Nuh aja jatuh lagi, si Lot jatuh. Harapan kita apa? Ya harapannya adalah pada anugerah Tuhan. Nah saudara, hal kedua yang kita bisa lihat dari perbandingan ini adalah keduanya jatuh bukan pada saat menghadapi bahaya, tapi justru setelah bahaya lewat. Kadang waktu kita dalam kesulitan, kita tuh survive saudara ya, memang menegangkan. Tapi kita justru kuat. Waktu kita ada dalam kesulitan, kita fokus. Bahkan kita tidak mau jatuh dalam dosa. Kita mengandalkan Tuhan. Kita karena takut bersandar pada Tuhan, rohani kita jadi maju. Tapi begitu bahaya sudah lewat, ya kayak Daud kan juga gitu. Nanti mungkin saya akan bahas Daud di ulang tahun. Saudara. Daud perang terus, capek perang terus. Kadang-kadang aku perlu healing-healing juga dong gitu. Maka Alkitab mengatakan ketika zaman raja-raja berperang, Daud ke belakang. Ketika raja perang di depan, Daud healing ke belakang. Ya, jadi Daud santai-santai. Udah waktunya aku kasih reward buat myself gitu. Ya. Jadi udah healing terus mau rewarding gitu kan ya. Lihat-lihat perempuan jatuh dalam dosa. Jadi dia jatuh, menariknya bukan pada waktu dia lagi perang. Tapi dia jatuh pada waktu dia kendor saudara. Waktu tidak ada apa-apa, lalu meremehkan. Gitu. Nuh sudah lewat semuanya, nanam-nanam anggur, mabuk. Ya. Lalu kemudian Lot juga akhirnya, saya stres apa segala macam itu, tidak ada harapan dan sebagainya. Lari kepada anggur. Dia menjadi kendor di situ, saudara. Jadi yang menarik adalah kita mesti berhati-hati juga. Pada waktu semuanya sudah lewat, kita akhirnya mentolerir dosa-dosa kecil. Kita tidak waspada, kita tidak disiplin kembali. Sehingga akhirnya berapa banyak orang yang jatuh bukan pada waktu kondisinya itu lagi perang besar, tetapi justru pada waktu sedang tenang dan sudah melewati ketegangan. Seolah-olah kita perlu memberikan reward banyak terhadap diri sendiri. Nah saudara, itu bagian pertama ya, kaitan antara Lot dengan Nuh. Tetapi kita juga melihat saudara, ada kaitan kedua. Dengan peristiwa setelah ini, yaitu nanti kaitan putri Lot dan Tamar. Menarik saudara, Tamar juga punya keturunan. Bedanya dengan putri Lot adalah Tamar ini mungkin lebih legal. Berdasarkan levirate marriage atau pernikahan kerabat pada waktu itu, kalau suami mati, itu pihak keluarga harus menyediakan suami baru. Itu memang hukumnya seperti itu, kerabat yang terdekat. Nah tapi Tamar ini punya kisah saudara, yang nikah sama dia mati. Anaknya Yehuda tinggal satu, mungkin Yehuda pikir, nek tak kasih lagi anakku mati aku belum siap ya. Ya, jadi Yehuda salah satu anaknya kan yang jahat namanya Onan itu saudara, itu juga dibunuh. Nah jadi Alkitab mencatat yang bikin sial itu bukan Tamar saudara. Tapi Onan jahat Tuhan bunuh. Mungkin Yehuda pikir anakku menikah sudah 2 mati. Ini yang ketiga mati juga gimana? Nah Yehuda tidak gentle. Boleh nggak membatalkan? Kita sudah pernah pelajari itu dalam kitab Rut. Harusnya dia bisa dengan gentle mengatakan saya lepas kamu. Tapi prosesnya memalukan saudara. Ya, itu prosesnya memalukan di depan umum gitu ya. Jadi ada gestur memalukan karena dianggap tidak bertanggung jawab. Yehuda ini pemimpin. Mungkin dia pikir wah aku malu di depan umum, merasa tidak mampu, dilecehkan dan sebagainya. Jadi satu sisi dia tetap mengikat tapi tidak memenuhi janjinya. Dia main cara dunia. Nah sampai akhirnya nanti si Tamar merasa sedih sekali, dia tipu. Nah ini keinginannya benar, caranya manipulatif. Lalu kemudian dia tipu Yehuda, akhirnya dapat benih dari Yehuda melahirkan anak. Nah jadi kita melihat ada kemiripan kisah antara putri Lot dan Tamar. Nah putri Lot berpikir semua laki-laki sudah musnah. Mereka keturunannya bagaimana? Hari depan bagaimana?
Setiap kita pasti pikir hari depan. Dan seperti Putri Lot, ada saatnya kita pikir hari depan kita itu buntu, tidak ada hari depan. Saudara, semua kita ada begitu. Abraham juga ngalami, Lot juga ngalami, Tamar juga ngalami, buntu hari depanku. Saudara, dulu tuh saya pikir cuman saya yang ini loh, hari depan buntu. Ternyata tidak cuman saya, kayaknya seluruh dunia pernah ada buntunya begitu loh. Termasuk tokoh-tokoh Alkitab gitu, ada buntunya. Elia kan juga sampai, mati aja aku Tuhan, kenapa? Buntu hari depannya. Kalau enggak dia enggak akan minta begitu kan saudara ya. Buntu hari depanku. Jadi kita boleh mikirin hari depan. Tapi setiap kita ada satu saat di mana, wah hari depanku buntu. Ada saat di mana, wah hari depan cerah. Gitu. Waktu khotbah di satu sekolah, saudara, waktu itu kita humas KKR, biasanya saya tandem dengan Pak Timothy Sidik pada tahun kira-kira 2004-2005. Pak Timothy yang sharing, saya yang khotbah. Jadi caranya adalah saya menawarkan, mau nggak khotbah? Oh mau. Tapi habis khotbah ada sharing KKR, boleh. Tapi Pak Ivan khotbah, oke. Ya. Jadi saat itu Pak Tong bilang, ya udahlah untuk masalah humas boleh isi di tempat-tempat lain. Gitu ya, sudah kita pergi. Ya, jadi waktu itu kita keliling ke ratusan sekolah, saudara. Ya, sekolah-sekolah kita tawari, mau nggak khotbah? Mau. Datang khotbah, Pak Timothy sharing. Sharingnya yang saya nggak sangka, saudara. Pak Timothy bilang, saudara saya pada waktu itu, saya juga pernah SMA seperti saudara, gitu ya. Waktu saya SMA itu, saya bingung hari depan saya, kelihatan suram sekali. Mama papa saya bukan orang kaya, saya nggak tahu bisa kuliah apa tidak. Hah, Pak Tim madesu juga gitu ya. Kalau kita kenal sekarang, beliau kan pengusaha, apa kayak gitu kan saudara ya. Ya jadi pelayanan, sungguh ada sebagainya. Hah, dia juga bisa madesu gitu. Saya pikir gitu, apalagi saya ya gitu kan gitu. Jadi saudara pernah bayangkan kan, kita tuh pasti ada masa-masanya seperti itu. Hari depan saya tuh gelap. Lot juga begitu, putrinya juga begitu. Abraham juga begitu. Dan Abraham pernah jatuh. Tapi setelah jatuh, Abraham belajar saudara. Ketika masa depan gelap, dia tidak kompromi. Dia tidak menjadi pakai cara dunia. Dia tidak menyerah. Dia berharap pada Tuhan dan tidak kehilangan pengharapannya. Maka penulis Perjanjian Baru menulis, meskipun menunggu, Abraham tidak kehilangan pengharapannya. Dia makin kuat saudara, bukan makin lemah. Nah bedanya dengan Lot adalah putri-putri Lot itu akhirnya kompromi. Bedanya di situ saudara. Sama-sama menghadapi kesulitan. Maka bagian ini saudara, penulis ingin kita melihat Abraham tentu saja bukan putri Lot. Ada saat di mana saudara melihat, oh hari depan cerah Tuhan memberkati saya. Tapi ada sebagian kita melihat kayaknya masa depanku gimana ya. Seperti putri Lot melihat kayaknya gak ada gitu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah seperti Abraham yang meskipun kelihatan gak ada tempat berharap, dia berharap pada Tuhan. Abraham tuh gak ada sandaran lagi mau berharap pada apa lagi saudara. Gak ada. Gak punya kerabat, gak ada teori kedokteran, gak ada teknologi. Mau apa? Mau apa? Bayi tabung. Belum ada saudara saat itu. Iya kan? Abraham mau gimana? Gak ada teknologinya, gak ada harapannya. Cuman satu harapannya, cuman satu, Tuhan. Dan kadang dalam hidup kita diajari begitu saudara. Datang ke Pak Ivan cuma didoain. Berarti sudah ada harapan nih saudara. Ya, Pak Ivan tolong gini, oke saya bantu gitu. Ada jalan. Pak Ivan gini, yuk kita berdoa. Wah, ada jalan ini kayak begini caranya. Ini kesulitan gini, mari kita berdoa. Ya memang itu penting, tetapi satu sisi saudara sudah tahu. Wah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan ketika itu terjadi, Alkitab mengatakan ketika tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap kepada Tuhan. Dan kita kadang-kadang harus berani itu saudara. Tuhan sudah tidak ada lagi tempat aku berharap. Mau sama siapa lagi? Saudara tidak bisa, teman tidak bisa, backing tidak bisa, apapun tidak bisa. Cuman satu Tuhan, cuman Engkau. Dan Abraham pegang itu. Putri Lot tidak. Ya wes lah. Daripada tidak ada hari depan, wes pakai cara seperti ini saja. Dan akhirnya
yang diturunkan adalah kecemaran. Saudara-saudara sekalian, dua anak Lot, yang pertama namanya Moab, artinya dari ayah. Namanya aja udah ngingetin enggak benar. Dari papa. Ben Ami, artinya Ben itu anak, Am itu kaum atau people. Ami, my people, anak dari kaumku, anak dari umatku, anak dari bangsaku. Ben Ami, Ben Amon. Ya. Nah, jadi mereka ingin hari depan, tapi yang diwariskan adalah kecemaran. Kecemaran. Nah, saudara, jadi kita melihat bangsa ini gelap ya. Hari depannya gelap. Bangsa ini sikapnya tidak baik. Tetapi yang menarik adalah cara Tuhan mengajar kita bagaimana bersikap kepada bangsa ini. Tuhan mengatakan begini, Israel kamu itu umat pilihan ya. Kamu umat pilihan. Tetapi kamu tidak boleh merebut wilayah Amon, tidak boleh merebut wilayah Moab. Loh, kita umat pilihan loh Tuhan, boleh rebut dong? Tidak boleh. Karena Amon dan Moab, aku sudah janji sama Lot, aku kasih dia keturunannya. Kamu tidak boleh ganggu. Jadi ternyata Tuhan pun memberi ruang loh saudara, bagi orang yang tanda kutip, moralnya nggak baik. Jadi kita hidup dalam dunia bukan berarti saya umat pilihan. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain sembarangan, tidak boleh saudara. Tuhan mengatakan jangan tindas Amon, jangan tindas Moab, jangan rebut wilayah mereka. Karena aku sudah janji pada Lot. Jangan serang Edom, aku sudah janji sama Esau. Tuhan memberikan ruang saudara. Bahkan ketika orang itu nanti melawan dia. Bahkan ketika orang itu tidak baik pada Tuhan dan tidak baik pada umat Tuhan. Israel tidak boleh menindas. Ini peringatan keras saudara. Dan bahkan saudara yang paling menakutkan adalah saudara melihat nanti dalam kitab Hakim-Hakim. Orang Israel itu melakukan kejahatan kayak orang Sodom. Ada cerita pemerkosaan, ada cerita pembantaian, ada cerita kekejaman. Yang ngelakuin bukan Sodom, orang Israel sendiri. Jadi bisa jadi kayak orang Sodom. Maka gereja harus hati-hati saudara. Mencela dunia tetapi akhirnya menjadi pelaku yang lebih kejam bahkan mungkin dari yang di dunia. Maka itu sebabnya istilah hai kau anak-anak Sodom, itu seringkali muncul dari mulut Nabi kepada orang Israel sendiri. Ya, jadi kita melihat hati Tuhan saudara ya, bahwa di tengah-tengah kegelapan Tuhan masih memberikan anugerah. Nah nanti misalnya kepada orang Kanaan, Ham kan dikutuk saudara. Apakah semua Kanaan akan dikutuk? Tuhan menyelamatkan Rahab. Jadi kita melihat saudara ya, bahkan Rahab masuk ke dalam silsilah Kristus. Jadi kita melihat anugerah Tuhan tetap diberikan di tengah-tengah dosa manusia. Nah Moab dan Amon ini terkenal ya karena keturunan Lot. Mereka dicatat dalam Alkitab tidak punya hospitality. Seperti Sodom. Saudara-saudara sekalian ketika Israel kekurangan makan, kekurangan minum. Mereka tidak mau kasih roti, tidak mau kasih air. Biarin aja biar mati. Mereka tidak punya hospitality. Lalu bukan itu saja, dalam kitab Bilangan ada Raja Moab yang namanya Balak mau menghancurkan Israel. Nah mengenai Balak dan nanti dia suruh orang namanya Bileam. Saya sudah pimpin PA di pusat kalau nggak salah 3 atau 2 kali. Itu sudah ada di YouTube mengenai Balak, Bileam dan sebagainya. Nah saudara, jadi Balak ini tahu Israel militernya kuat, maka dia tidak serang. Kayak zaman sekarang iblis saudara ya, lihat dia tidak pakai penderitaan. Dia pakai 2 cara. Cara pertama adalah pakai cara kutuk. Dia pakai Bileam untuk kutuk. Pakai cara apa saudara? Menghancurkan kredibilitas. Kalau zaman sekarang. Zaman dulu kutuk, zaman sekarang tulis di medsos. Hancurkan namanya, hancurkan kredibilitasnya. Ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Meskipun dibusukkan atau apa. Lalu kemudian kata Bileam sendiri. Tuhan tidak mau. Kamu nggak bisa hancurkan karena Tuhan memang tidak mau orang Israel hancur. Wah kalau gitu gak ada cara lain dong. Bileam kasih tahu, ada cara. Gimana caranya? Biar Tuhan yang melindungi mereka, yang hukum mereka. Pasti mereka kocar-kacir, yang hukum Tuhan mereka sendiri kok. Caranya gimana? Pakai perempuan. Perempuan-perempuan Moab goda laki-laki Israel. Lalu mereka kepencot, bawa pergi ke menyembah Baal. Nanti Tuhan mereka akan hukum. Dan itu dilakukan.
Jadi pakai cara manipulasi, pakai rayuan godaan, lalu mereka mendapatkan pria-pria Israel, lalu kemudian dibawa menyembah berhala. Tuhan marah, saudara. Nah inilah Moab, saudara, yang akhirnya dikenal sebagai bangsa manipulatif, bangsa penggoda. Dalam kitab 2 Raja-Raja, Mesa, Raja Moab, itu ketika dikepung oleh orang Israel, saudara, bagaimana cara dia menyelamatkan diri? Dia ambil anaknya, putra mahkota, dia persembahkan kepada dewa. Nah ini adalah salah satu teks yang sulit ditafsir dalam kitab suci. Saya juga sudah ada PA mengenai ini, Elisa, air dan apa gitu ya. Saya kan waktu itu bicara mengenai Elisa, nabi yang air. Kalau Elia, nabi api. Karena mujizatnya banyak api. Tapi kalau Elia, nabi air. Mujizatnya air. Gitu ya. Mendatangkan air, lalu kapak mengapung di air, melemparkan kayu ke air, lalu airnya jadi tidak merusak kandungan lagi sehingga orang mulai punya anak. Jadi dia disebut nabi air. Kalau Elia nabi api, kira-kira begitu. Ada keunikan masing-masing nabi-nabi ini. Nah jadi di zaman itu dikatakan Mesa itu mempersembahkan anaknya, terus kemudian bangsa Israel itu ada murka di antara Israel, lalu mereka itu pulang. Nah ini bingung. Murkanya siapa sama siapa? Itu ada beberapa tafsiran, saya sudah khotbah di bagian itu ya. Yang pertama, Tuhan murka sama Israel. Pertanyaannya kenapa mesti murka? Yang mempersembahkan korban kan Mesa, kok yang dimurkai Israel? Yang kedua, murkanya orang Israel. Jadi kemungkinan besar ketika orang Israel lihat ini raja ya, keterlaluan sudah. Masa anaknya sendiri dikorbankan begitu, saking marahnya dia kesel udah biarin aja pergi. Karena orang Israel marah, udah keterlaluan, menjijikkan gitu. Yang ketiga, kemarahan rakyatnya Moab sendiri. Melihat anak putra mahkotanya dikorbankan, mereka semua marah, orang Israel ketakutan pergi. Nah, yang mana, nanti saudara baca sendiri ya, nonton sendirilah gitu ya, belajar sendiri gitu ya. Nah, logikanya kenapa ya? Kenapa Mesa mempersembahkan anaknya? Jadi dalam logika waktu itu, ketika dipersembahkan, dia mengharapkan Kamos, dewa mereka itu marah dan mengkutuki orang Israel. Sehingga mereka menang. Jadi logikanya seperti itu. Nah tetapi kita melihat saudara ya, Mesa ketika kepepet kayak Lot. Lot ketika kepepet pakai 2 anakku, 2 anaknya dikorbankan. Sekarang Mesa ketika kepepet, nih aku korbankan anakku. Ya, jadi bukan seperti Kristus yang memberikan dirinya sebagai korban, dia korbankan orang lain untuk tahtanya dia. Nah jadi itulah Moab saudara ya. Sementara Amon terkenal brutal, kejam, keras, suka menghina, mengkorbankan anak kepada dewa mereka yaitu Moloch. Jadi mirip 2 serangan iblis ya saudara. Dia bisa pakai kekejaman dan penderitaan, dia juga bisa pakai rayuan dan godaan untuk menghancurkan kita. Ya Alkitab catat banyak kekejaman Bani Amon. Misalnya dia bikin perjanjian ya kepada orang Yabes Gilead. Saya mau bikin perjanjian dengan kamu dengan satu syarat. Seluruh mata kanan kamu kita cungkil. Jadi dia mau bikin cacat satu kota. Saudara. Kita janjian, kita damai. Tapi saya cungkil dulu mata kamu sebelah kanan. Satu kota. Jahatnya luar biasa. Ya, lalu Daud pernah kirim utusan ke Amon. Janggutnya dicukur separuh. Saudara. Bajunya cukur separuh, lalu kemudian suruh pulang, dipermalukan, dihina bisa-bisa. Lalu Amos menulis, mereka itu membelah perut perempuan hamil di Gilead. Jadi kekejaman demi kekejaman. Nah saudara, jadi kita melihat Lot itu memang selamat ya, selamat dia bisa keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi kita sebagai orang Kristen bukan hanya hidup untuk selamat. Tetapi kita mesti mempertanyakan legacy atau warisan apa yang kita tinggalkan bagi generasi berikut. Dan Lot serta kedua anaknya meninggalkan warisan yang buruk. Jangan sampai kita keluarga Kristen meninggalkan warisan keluarga kita, keluarga matre misalnya. Kita punya keluarga yang tidak disiplin. Kita mempunyai satu warisan tidak disiplin. Saudara sekalian, gereja juga tidak lepas dari hal itu.
Kita tidak boleh merasa bahwa kita tidak meninggalkan legacy apa-apa. Kita tentu pengen punya legacy yang baik, tapi kita harus sadar kita bisa mempunyai legacy yang buruk. Gereja itu juga mempunyai atmosfer, suasana, nuance dan sebagainya. Tetapi apa yang kita akan ajarkan kepada generasi selanjutnya? Misalnya saudara, kita itu diajarkan untuk mempunyai ketegasan dan discernment. Kita membedakan. Kita menyatakan kebenaran, tetapi ini juga bisa gampang jatuh jadi judgmental. Beda loh saudara dua-dua ini. Sama-sama membedakan. Tapi yang satu adalah dengan kerendahan hati dan kehancuran, yang satu dengan pride. Mengatakan ini salah itu bisa dengan berbagai macam motivasi. Bisa dengan berbagai macam cara, dengan kehancuran dan kasih, bisa juga dengan semangat lu memang gak benar. Nah kalau warisan judgmental itu jatuh saudara kemana-mana. Akhirnya kita gampang kasih label kan. Tep sesat, tep bidat, tep apa gitu ya. Lalu kita jadi polisi rohani saudara. Oh gak benar lu apa gini apa segala macam. Kita jadi legalis. Dan ini jangan sampai menjadi legacy. Diwariskan, kitanya gitu, anak kita gitu, cucu kita gitu, masyarakatnya jadi begitu. Menakutkan saudara, maka kita perlu melakukan refleksi. Oh enggak, saya enggak begitu Pak, saya pasti enggak begitu. Keluarga saya, gereja saya minta justru kita sebagai GRI Kertajaya harus refleksi diri. Kita enggak kebal saudara, keluarga saya juga tidak kebal. Kita mengerti saudara ya, nanti sore saya akan bahas mengenai John Gottman ya. 4 dosa itu dari 4 penunggang kuda putih, seorang konselor pernikahan yang hangat dibicarakan tren di abad 21 ini. John Gottman itu mempunyai keakuratan, datanya luar biasa, mengkaitkan kenapa orang cerai dan sebagainya, angkanya apa segala macam. Dia tuh bisa membaca kaitan, saudara. Dia bisa baca, saudara. Dan dia ilmiah, saudara. Dia melakukan riset tuh kalau nggak salah 4.000 orang dia riset, tidak main-main loh, saudara. Sangat ilmiah, sangat dihormati. Tetapi, saudara, itu tidak membuat pernikahan dia sendiri juga baik. Dia beberapa kali cerai. Saya tidak mau melakukan ad hominem ya, menyerang teori karena orangnya. Yang saya mau kaitkan begini, yang saya mau nyatakan begini. Saya tidak mengatakan, wah ini orang pas tidak beres. Tidak begitu. Tentu saja itu bukan argumen yang baik. Poin saya adalah begini. Artinya Gottman bisa membaca data dengan baik, menarik kesimpulan yang baik. Tapi pembacaan teori yang benar tidak langsung membuat kita bisa terhindar dari kesulitan itu. Poin saya di sana. Kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen bisa melihat kaitannya, tahu teorinya. Tapi belum tentu kita bisa menghindari jerat dari situ. Kita ngerti kok ceritanya ini ya, istri Lot, anak Lot, istri Lot dan sebagainya kan. Tapi kan belum tentu kita bisa lewat dari itu. Poin saya di sana, saudara. Sehingga dengan demikian kita juga perlu untuk memikirkan legacy apa yang saya akan berikan kepada keluarga. Bukan dengan semangat, gampang kok, ini nanti saya apa. Atau jangan ajari saya kayak begitu, saya sudah pasti itu untuk orang lain, bukan untuk saya. Bukan poin itu yang kita perlu, tetapi kita perlu tenang dan memikirkan, jangan-jangan itu saya. Dan bagaimana kita bisa lebih baik. Itu lebih membangun bagi kita, saudara, ketimbangan sikap-sikap yang sebaliknya. Nah, jadi setelah bicara mengenai legacy, kita kembali muncul bicara kepada kesamaan ya antara kisah Lot ini dengan Tamar dan Yehuda. Nah, saudara, kita sudah membahas bahwa 2 kisah ambigu yang aneh ini akhirnya nanti ketemu di Rut pasal 3. Di mana dikatakan salah satu keturunan dari Tamar itu adalah Peres. Dan Peres itu nanti menjadi leluhur dari Boas. Jadi Boas ini keturunan Yehuda, Boas ini keturunan dari Tamar. Lalu Moab, ya kita sudah tahu Rut itu keturunan Lot. Dia orang Moab, saudara. Maka nanti Daud itu ada darah Moab. Itu sebabnya pada waktu dikejar Saul, dia titipkan papanya itu ke Moab, saudara. Kenapa diterima? Ya karena mungkin dia pikir, ini mbahnya orang Moab kok gitu.
Rut orang Moab ya? Iya, mbahmu tuh Moab ya. Oke, kita terima, kita tampung gitu. Meskipun nanti pada akhirnya Daud tetap perang juga sama Moab, meskipun Rut dari Moab, saudara. Jadi kita melihat bahwa Rut itu lahir di keluarga yang gelap, tapi dia tidak harus jadi gelap, saudara. Menyembah berhala, enggak, saya menyembah Yahweh. Jangan melakukan hospitality, saya memberikan makan pada orang Israel. Mertuanya tuh saudara dikasih makan kan. Saya kerja, saya kasih makan. Dan Naomi juga begitu, saya gak mau jadi kayak Lot. Saya kehilangan suami, Lot kehilangan istri. Tapi Lot kehilangan pengharapan, Naomi tetap di hadapan Tuhan meskipun ngomel-ngomel. Saya sudah bicara, Naomi itu kompleks, saudara. Satu sisi dia marah, satu sisi dia tidak mau lepas Tuhan. Itu Naomi, saudara. Jadi Naomi itu gaduh-gaduh. Juga gak seneng, merasa sedih, merasa marah, tapi tidak mau lepas. Ya. Nah, dan dia juga menerima pada waktu Tuhan intervensi, memberikan pengharapan, dia langsung terang, ini jalan dari Tuhan. Menunjukkan bahwa dia masih menjaga hatinya itu, saudara. Wah, ini harapan ini dari Tuhan. Yang menarik Rut pasal 3. Ada perempuan punya masalah, saudara. Punya masalah, dia butuh pelindung, dia butuh suami. Di depan dia ada seorang laki. Tapi mau apa enggak sama dia? Kalau si Boas mau, seluruh masalah dia selesai. Kalau Boas enggak mau, dia pusing, saudara. Dia nanggung, ada tanggungan loh, ini masalah ekonomi berat. Gimana caranya? Laki tidur, mabuk, di pinggirnya perempuan, dandan wangi, masih muda, cantik misalnya. Duduk, kira-kira dengan kebelet kebutuhan, apa yang akan dilakukan Rut? Orang Moab, ya goda dikit lah. Ya, toel-toel dikit atau gimana gitu, digoda gitu si Boas. Boas kilaf dikit, paginya tinggal drama nangis-nangis. Boas apa yang kau lakukan? Waduh, saya tanggung jawab, selesai hari depan di tangan. Lah kok Rut ngomongin kitab suci, aduh ngomongin Alkitab. Ya, lagi kayak gitu, kembangkanlah sayapmu. Waduh, si Boas mengatakan, sungguh kamu punya headset. Aduh, ini juga ngomongin firman Tuhan gitu kan. Sudah sepatutnya gini-gini ngomongin hukum. Lah kok ngomonginnya aturan, norma, Alkitab. Salah kamu Rut. Ya. Akhirnya Boas ngomong apa? Kamu beda sama yang lain. Rut pulang, ya, serahkan sisanya urusan kepada saya. Lihat saudara-saudara sekalian, Rut respect Boas, Boas respect Rut. Malam itu tidak ada godaan, tidak ada rayuan, tidak ada manipulasi. Rut berbicara dengan jujur, bicara hukum, bicara aturan, bicara Tuhan, dan Boas juga bicara hal yang baik. Kita melihat di sini saudara-saudara sekalian ada keindahan. Di tengah-tengah kegelapan ada terang. Saudara, saya bisa menyimpulkan bagian ini dengan refleksi saya juga kepada film Star Wars. Jadi di film Star Wars itu ceritanya saudara ada dua macam orang. Yang pertama ksatria yang baik itu namanya Jedi. Terus orang yang memakai kekuatan untuk jahat namanya Sith. Nah pernah ada satu orang yang dilatih Jedi. Namanya adalah Anakin Skywalker. Tetapi tampaknya Anakin waktu itu menganggap remeh kekuatan kegelapan. Sehingga akhirnya karena dendam, ya, dia pelan-pelan berubah dan akhirnya menjadi seorang Sith, menjadi seorang yang jahat. Dan namanya dirubah oleh bosnya namanya Lord Sidious menjadi Darth Vader, penjahat paling ikonik sepanjang sejarah budaya pop. Ya, penjahat tapi patungnya dipajang di kolektor di mana-mana karena penjahatnya keren katanya. Ya, Darth Vader. Jadi Anakin menganggap remeh kuasa gelap. Sama seperti jangan sampai kita menganggap remeh kuasa dosa. Saya sih enggak apa-apa kok. Dosa buat pribadi kok. Ya. Tetapi Lord Sidious ketika melihat Darth Vader, dia juga menganggap remeh kuasa terang.
Sehingga akhirnya pada detik terakhir hidupnya, that father kembali membela anaknya, mati demi anaknya, untuk akhirnya kembali lagi mempertahankan hidup anaknya. Jadi kuasa terang itu bersinar lagi. Jadi di sini kita diajar dua hal. Jangan anggap remeh dosa ya, kuasa kegelapan itu menakutkan. Tapi satu sisi, jangan anggap remeh kuasa Tuhan. Ruth itu berasal dari Moab, hitam latar belakangnya. Keluarganya gelap, tapi karena ada Ruth, ada kuasa terang, sejarah bisa diubah. Jadi ini dua hal yang menjadi pengharapan buat kita. Ya, saya punya teman kos dulu, saudara, seorang kokoh-kokoh gitu ya, saya masih kuliah. Itu tiap ketemu, dua kokoh ini suka ngomongin tentang dunia malam, saudara. Pelacur apa segala macam gitu. Dia cerita. Kita kan gerah ya saudara ya, aduh kok ngomongnya kayak begini gitu. Setelah ngomongin itu, mereka alasannya bilang gini, kita ini kalau rusak sendiri, kita nggak pernah ngajak orang lain rusak. Saya dalam hati mikir, ya tapi lu kan cerita begitu pada kepengen semua nih gitu. Saya nggak pernah ngajak, saya rusak sendiri. Itu tipuan diri saudara, saya rusak sendiri. Terus saya bilang sama satu orang di situ, bukannya Koko udah mau menikah. Kok kayak begini hidup kamu? Jawab dia begini, tapi nanti setelah menikah aku nggak gitu lagi kok. Mumpung belum nikah. Ya. Jadi belum nikah boleh. Sekali lagi, rusak sendiri boleh. Kalau sudah sama yang lain, nggak boleh dirusak. Saya pikir segampang itukah kau membangun habit kayak begini? Begitu sudah menikah, segampang itukah mengatakan tidak? Mungkin nanti sedikit konflik keluarga, kamu akan balik ke kehidupan lama kamu. Dan itu akan menghancurkan seluruh keluarga. Dan akan membangun sesuatu yang legacy yang diturunkan kepada anak cucu. Tidak bisa bukan saudara, dosa aku sendiri. Seorang bapak mengatakan, aku mabuk, dosaku pribadi, nggak pernah ajak anakku mabuk. Ya tapi anakmu pulang, anakmu pulang, lihat kamu pulang juga, sukanya marah-marah karena tukang mabuk. Aku malasku sendiri, tidak urusan keluarga. Ya istri bilang itu urusan kita, karena kalau lu malas, gue yang harus kerja. Gitu. Iya kan saudara? Ini dosaku sendiri, aku mau jadi pezina urusanku sendiri, anaknya malu. Kemarin aku ngeliat papimu, di mana? Di situ, kan kita malu, aduh papi kok kayak begitu gitu. Emang papimu kerjanya kayak gitu, ya kita kan jadi malu kan. Terus papinya bilang, nggak usah urus, itu dosa papi sendiri, bukan urusan orang lain. Ya anaknya ikut. Mana bisa kita menipu diri mengatakan, kalau dosa aku sendiri, nggak bisa saudara. Dosa punya efek sosial, bahkan yang menakutkan yang diajarkan bagian ini. Mungkin loh bisa menjadi sebuah warisan keluarga. Ini bukan berarti kalau saudara dosa sekeluarga jadi dosa saudara, enggak. Tetapi poinnya adalah hati-hati dengan kuasa gelap. Tetapi juga jangan underestimate kuasa terang. Pak, keluarga saya dari turunan begini. Jangan anggap remeh kuasa terang. Karena mungkin karena saya dan saudara, Tuhan mau keluarga ini kembali. Tuhan mau keluarga ini diputar balik. Memang saudara, nanti Moab masih berlanjut. Peperangan dengan Moab dan Amon masih ada lanjutannya. Nanti Tuhan akan hukum mereka juga. Tetapi paling tidak kita melihat, ada orang-orang yang melihat kuasa terang. Dan namanya cantum dalam sejarah silsilah Yesus. Nanti dalam kitab perjanjian baru. Mari kita bersama-sama saudara mengintrospeksi diri. Tidak meremehkan kuasa gelap, tetapi juga tidak underestimate kuasa terang yang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami merenungkan mengenai kisah Lot dan anak-anaknya. Lot yang digoda, Lot yang diperalat, dimanipulasi, sehingga akhirnya jatuh di dalam kegelapan. Kami juga melihat bahwa kami juga tidak kebal, kami tahu banyak hal yang baik, kami berusaha melakukan yang baik, tetapi mungkin kami juga bisa melahirkan warisan-warisan yang tidak baik. Tuhan tolong supaya kami menjadi reflektif dan sigap untuk belajar dari kelemahan-kelemahan kami, dan kami belajar untuk memperbaiki diri kami. Sehingga keluarga kami, diri kami, maupun juga gereja kami boleh menghasilkan legacy yang makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh menuntun kehidupan kami selanjutnya untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.